Bapak sekalian, puji Tuhan ya kita bisa kembali untuk beribadah. Saya berdiri di atas mimbar, itu lebih tinggi. Dan saya melihat ke bawah, ya ketika jemaat berlutut, ya, itu ada satu pandangan yang sangat indah sekali. Karena kita adalah umat Tuhan. Di hari Minggu, itu hari yang Tuhan telah tetapkan. Ya, supaya kita orang Kristen itu kumpul bersama-sama untuk beribadah. Dan di dalam gereja, di rumah Tuhan, bersama-sama berlutut dengan rendah hati, Tuhan akan melihat kita. Ya. Tuhan yang di surga, Dia akan memandang kepada kita. Dan Tuhan akan melihat kita dengan hati yang senang. Karena kita ini adalah umat-Nya. Dan Dia akan memberikan kepada kita ya segala berkat rohani yang ada di dalam Tuhan Yesus. Gereja ada untuk apa? Gereja ada itu bukan untuk merealisasikan cita-cita besar pendetanya, bukan. Ya. Pendeta itu tidak boleh memanfaatkan gereja, memanfaatkan jemaat untuk melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan. Itu tidak boleh. Gereja ada untuk apa? Gereja ada untuk menyertai jemaat, ya bersama dengan jemaat, menolong jemaat, menguatkan jemaat, agar kita tetap hidup bersama Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan. Dalam perjalanan kita di dunia ini sampai kita ke surga. Saya melihat ke bawah, melihat begitu banyak jemaat yang hadir, dan juga melihat jemaat yang tidak hadir. Apa yang mau saya katakan? Mau doakan kepada Tuhan. Kita tidak bisa bilang, kenapa jemaat itu tidak beribadah. Itu bukan caranya. Ketika kita melihat jemaat itu tidak hadir, kita ingat perkataan di nabi-nabi. Gembala gereja punya tugas untuk membalut yang luka, untuk mencari yang hilang. Jadi ketika kita melihat ada sejumlah jemaat yang tak beribadah, yang jarang sekali kebaktian, maka ada pada kita, ada apa yang bisa kita lakukan untuk mencari mereka kembali, ya untuk menguatkan mereka, sehingga mereka juga akan ikut bersama-sama kita, ya untuk beribadah bersama sama Tuhan. Itu gereja. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu untuk belajar tentang Tuhan, ya. Pengenalan tentang Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mau menciptakan kita manusia? Apakah Bapak Ibu pernah pikirkan hal ini? Untuk apa Tuhan Allah menciptakan kita? Di dalam kitab suci kita tahu Allah kita itu kekal. Artinya di zaman dahulu kala tidak pernah ada waktu di zaman dahulu di mana Allah tidak ada. Tidak pernah ada waktu itu. Kapanpun kita bicarakan waktu di masa lalu, Allah itu ada. Karena Dia kekal. Berarti Dia sudah lama sekali Allah itu ada. Kita tak bisa membayangkan berapa lamanya itu. Dari kitab suci juga kita mengetahui bahwa Allah itu ternyata terdiri dari 3 pribadi. Ya. Yang kita sekarang kenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Trinitarian monoteisme. Monoteisme, Allah itu satu, tapi Allah yang satu itu ada pribadi yang berbeda, pribadi yang dibedakan, yaitu 3 pribadi. Kalau di Islam, itu namanya monoteisme absolut. Ya, satu Tuhan, satu pribadi, absolut. Tapi di Kristen, monoteisme trinitarian. Ya, Allah itu satu, Allah itu esa, tapi di dalam Allah yang esa itu ada dibedakan 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, jadi kita tahu Allah itu terdiri dari 3 pribadi, walaupun satu esa. Jadi mereka ada hubungan di antara ketiga pribadi ini, ada persekutuan. Jadi ada hubungan. Jadi Allah kita di masa dahulu kekal, tanpa alam semesta ini, tanpa kita manusia, Allah itu eksis atau ada dalam keadaan yang sempurna, dalam kesukacitaan yang sempurna. Karena dia tidak sendirian, dia ada 3 pribadi. Jadi sesungguhnya, tanpa alam semesta ini, tanpa kita manusia, tidak akan ada yang kurang di dalam hidup Allah kita itu. Tak ada yang kurang. Jadi kenapa dia menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita? Nah, itulah pertanyaan yang kita ingin jawab dari firman Tuhan pagi hari ini. Nah, tadi kita membaca kitab Yesaya pasal 43, 7 ayat. Ya. Firman Tuhan ini berbicara tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel. Ya. Dan intinya Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel ini, manusia ini, Tuhan yang ciptakan. Jadi ayat 1 dikatakan, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, membentuk engkau, hai Israel. Tadi ayat ke-7 diulang kembali katakan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang kujadikan. Jadi di ayat 1, ayat ke-7 ditegaskan bahwa orang-orang Israel ini mewakili umat manusia, itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang bentuk. Dan Tuhan mengasihi bangsa Israel ini, dia melepaskan mereka dari Mesir. Kemudian di ayat-ayat yang ke-6 dan ke-7, ke-5 dan ke-6 dikatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan mereka dari timur, menghimpun mereka dari barat, dari selatan, dari ujung-ujung bumi. Apa maksudnya? Ini berbicara bahwa Tuhan akan mengumpulkan bangsa Israel kembali dari pembuangan. Tahun 586, ya, bangsa Babilonia yang telah mengalahkan Israel, bangsa kerajaan Israel, dan membuang mereka. Jadi Tuhan bilang nanti mereka itu akan dikumpulkan kembali. Nah, jadi 7 ayat ini berbicara sesungguhnya adalah hubungan Tuhan Allah dengan Israel, kasih sayang Tuhan kepada bangsa ini. Tapi untuk topik yang mau kita bicarakan, itu ada ayat ke-7. Kan di ayat ke-7 itu ada dikatakan untuk apa Tuhan menciptakan manusia. Nah, ayat ke-7 kan demikian. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk, yang ku juga kujadikan. Nah, inilah ayat, satu-satunya ayat ya yang di dalam kitab suci yang menjelaskan untuk apa manusia diciptakan. Jadi kalau kita bertanya, kita ini diciptakan oleh Tuhan, itu untuk apa? Jawabannya itu adalah untuk kemuliaanku. Nanti saya akan jelaskan bagaimana hubungan kemuliaan Tuhan ini dengan kita. Bagaimana kita ini bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang pertama tentang penciptaan dulu. Bapak Ibu, kita harus selalu ingat, kita manusia ini ada. Ya, hari ini kita hidup, orang tua kita ada,
kakek buyut kita ada, leluhur kita ada. Diusut sampai ke yang paling pertama, yang kita kenal sebagai Adam dan Hawa. Manusia ada. Dari mana? Manusia datangnya dari mana? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita, manusia ada karena diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi kita itu harus selalu ingat, ya, setiap hari ya, kita bangun tidur, kita hidup, kita sadar bahwa kita ini ada, kita harus ingat itu karena Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Tuhan tak menciptakan kita, kita tuh tidak pernah ada. Ilustrasi atau gambaran yang sederhananya itu adalah hubungan kita orang tua dan anak kita ini. Anak kita ini tidak akan pernah ada kalau orang tuanya tidak berkeluarga. Dia tidak pernah akan ada. Karena itu harus mengakui. Atau kita harus mengakui bahwa kita ini ada karena kita punya orang tua yang berkeluarga, yang menikah. Kalau mereka tak menikah, kita tidak pernah ada. Jadi kita ada karena ada orang tua kita. Jadi kita dan orang tua kita hubungannya itu tak pernah bisa diputus. Tak pernah bisa. Itu dibawa dari lahir. Hubungan itu tak bisa dihilangkan. Tuhan Sang Pencipta umat manusia, kita dan dia, hubungannya tak pernah bisa terpisah. Jadi manusia tidak boleh menjadi ateis. Mengeraskan hati, mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak ada. Itu tidak boleh. Bahwa kita ini eksis, bahwa kita ini ada, itu buktinya Allah itu ada. Kalau Allah tidak ada, dari mana kamu bisa ada? Tapi manusia tidak boleh meninggikan diri. Ya. Kita berpikir kita ini sehat, ya, sekujur tubuh tak ada yang sakit, sehat, pikiran jernih, dan kita pikir di mana Tuhan? Ya, kita berbicara menantang Tuhan. Dan kita tak pernah sadar bahwa kita ini ada saja. Itu karena Tuhan Allah ada. Dia menciptakan, makanya kita menjadi ada. Bapak Ibu, coba saya kasih satu gambaran ya. Bagaimana kekacauan manusia berpikir tentang keberadaan dirinya. Abad 18, 19, sejak teori Darwin dimunculkan, walaupun teori Darwin abad ke-21 itu udah tak bisa lagi dipertahankan. Mereka ubah terus teorinya. Tapi ujung-ujungnya manusia itu berevolusi dari ape-man. Ya, sederhananya manusia kera lah, dari kera. Jadi kita ini, manusia Bapak Ibu, ya, dengan akal pikiran yang jernih, dengan ambisi yang besar, yang mengerti keindahan, yang mengerti heroisme, dikatakan berasal dari dunia binatang. Itu kan menurunkan derajat kita manusia gitu loh. Oke, itu masa lalu. Masa depan, sekarang ke depan gimana? New Age Movement, gerakan zaman baru, mengatakan
bahwa dalam diri kita manusia itu ada Allah. Kita ini ada Allah. Tapi mereka juga mengatakan di alam semesta, di kosmos ini, di planet-planet yang belum kita ketahui, itu sudah ada makhluk yang telah berevolusi jauh lebih tinggi daripada kita manusia. Kalau Bapak Ibu baca, bahkan ada kalangan mereka itu mengatakan bahwa di dunia kita ini sudah hampir 2000 tahun dikuasai oleh sejenis reptilian, ya, yang sudah bisa mengambil bentuk sebagai manusia, karena mereka sudah mencapai tingkat evolusi yang lebih tinggi. Tapi lihat, ET, extraterrestrial, makhluk yang mereka bayangkan, itu seperti apa? Semua bentuknya seperti binatang. Bentuknya seperti binatang yang mengerikan. Dan mereka mengatakan itu ada hasil dari proses evolusi yang lebih tinggi daripada manusia. Yang seperti itu bentuknya bukan manusia, bukan binatang, makhluk macam apa. Dan dikatakan itu lebih tingkat tinggi derajatnya daripada manusia. Dan kita diharapkan akan beralih ke sana, berevolusi ke arah sana. Itulah kebuntuan cara pikir manusia. Ya, ketika manusia itu tak mau mengakui bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan, mereka punya ide yang begitu membingungkan, ya. Ide yang pada akhirnya itu hanya akan merendahkan derajat manusia. Baca-baca ya tentang New Age Movement ini. Ajaran mereka tentang evolusi manusia di tingkat yang lebih tinggi. Seperti apa itu? Nah, jadi yang paling pertama, Bapak Ibu, kita itu harus selalu ingat, ya, Tuhan adalah pencipta kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita ini hidupnya tak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Jadi untuk Bapak Ibu yang telah datang ke gereja beribadah, saya rasa kita telah memahami hal ini. Karena kita mengakui Tuhan Allah itu ada, dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang diutus untuk menyelam kita. Jadi kita yang telah datang beribadah kepada Tuhan, kita telah ada di jalan benar. Karena kita mengakui Tuhan Allah itu ada dan Dia adalah pencipta kita. Nah, jadi ingat selalu ya sehari-hari bahwa saya ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, saya ini ciptaan Tuhan. Nah, berikutnya ini. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita umat manusia diciptakan, dijadikan, dibentuk, itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika Allah Tritunggal ini memutuskan untuk menciptakan manusia, Dia tidak ciptakan kita tanpa tujuan. Yang membuat kita seolah-olah tidak bernilai. Dia menciptakan kita itu dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Allah sendiri. Dari kita ini, dari ciptaannya ini, Tuhan akan menampakkan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu akan semakin menjadi-jadi, semakin kelihatan, semakin diwujudkan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang kita bertanya, bagaimana kita ini manusia, bahwa kehadiran kita ini bisa memuliakan nama Tuhan? Bagaimana caranya?
Maka kita kembali ke Kejadian pasal yang pertama dan kedua. Tuhan mengatakan, dia menciptakan laki-laki dan perempuan dalam gambar dan rupa Allah. Di situ letak kuncinya. Gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Latin, imago Dei. Imago Dei. Dalam gambar dan rupa Allah. Ketika Tuhan menciptakan kita, dia jadikan dirinya sebagai pola. Kita diciptakan menurut dia. Jadi ada hal dalam diri Allah itu yang dicerminkan, direfleksikan di dalam diri kita. Bapak Ibu sadar tidak? Ada hal dalam diri kita ini sesungguhnya merupakan cerminan, refleksi daripada Allah sendiri. Nah, ketika gereja Protestan muncul abad ke-16, Martin Luther, ya, dan mereka yang mengikuti Martin Luther disebut gereja Lutheran. Nah, gereja Lutheran memberikan definisi, memberikan arti. Dalam arti apa kita ini dikatakan diciptakan dan gambar dan rupa Allah. Hal-hal apa yang ada pada Tuhan, tapi ada pada diri kita. Dan mereka definisikan dengan 3 kata. Knowledge, righteousness, and holiness. Gambar dan rupa Allah itu terdiri dari pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. John Calvin yang datang sekitar 20 tahun kemudian, yang lebih muda dari Martin Luther, dan para pengikut John Calvin, mereka disebut orang-orang reform. Mereka mengikuti penjelasan Martin Luther. Di dalam hal ini, gereja reform mengikuti gereja Lutheran dalam menjelaskan makna imago Dei ini. Bahwa gambar dan rupa Allah itu dalam diri kita manusia nampak di dalam hal pertama pengetahuan, kedua kebenaran, dan ketiga adalah kekudusan. Artinya bagaimana? Allah, Tuhan Allah itu ada Allah yang mempunyai akal budi, yang berpikir. Ya. Allah itu adalah pribadi yang berpikir, yang punya rasio. Maka kita katakan kita suci bahwa Allah itu maha bijaksana. Hikmat Allah setinggi langit. Itu pengetahuan. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, dia menciptakan kita sebagai manusia juga yang mempunyai pengetahuan. Bedanya hanyalah Allah pengetahuannya tak terbatas, kita terbatas. Lihat binatang umpamanya. Binatang tak punya pengetahuan. Kemarin saya makan di sebuah kedai kopi. Datang kucing lu. Kucing duduk di sebelah sini, cepat kali dia datang. Lalu saya lihat, ada apa? Dia matanya lihat saya terus gitu. Dan saya lihat kucing ini ya, matanya cantik sekali itu. Ya, mata kucing itu cantik, karena bulat dan bening. Ini hidup loh. Kucing itu makhluk hidup. Dia punya jiwa. Tapi kualitas jiwa dia itu sama kita tuh berbeda. Kita berbicara bahwa makhluk hidup punya jiwa. Seperti kita punya jiwa. Tapi jiwa dia dan jiwa kita berbeda. Jiwa dia tidak kekal. Kalau dia mati dia selesai. Tak ada lagi dia. Kita jiwanya kekal. Kalau kita mati, jiwa kita, roh kita tetap hidup. Tapi dia hidup. Saya lihatin dia lama. Nah, saya pikir ini makhluk hidup ya.
Dia tahu ya, cari makan itu. Kalau kita usir, dia tahu juga gerak-gerik kita, dia bisa pergi. Tapi hanya sebatas itu yang dia ketahui. Insting saja sebetulnya. Dia tak punya pengetahuan. Dia tak bisa mengingat masa lalu, dia tak bisa memprediksi masa depan, dia tak bisa menyimpan pengetahuan, dia tak bisa menambah pengetahuan, itu semua tak ada. Binatang tak punya. Karena binatang tidak diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Pertama, dalam arti pengetahuan ini. Allah itu punya akal, pikiran, pengetahuan. Kita manusia juga berpikir, punya pengetahuan. Dan Tuhan mau kita ini memuliakan Dia. Arti apa? Bahwa kita dengan pengetahuan kita ini harus hidup untuk memuliakan Tuhan. Kedua, gambar dan rupa Allah itu nampak di dalam kebenaran. Benar, kita ini manusia punya sense, punya rasa, hal mana itu benar, hal mana itu salah. Kita punya. Ya, benar atau adil, righteousness. Kita tahu ya, ini yang mau dilakukan ini boleh tidak boleh dilakukan, ini benar tidak benar dilakukan, sesuai hati nurani benar tak benar. Kita semua punya sense ini, kita tahu itu. Kenapa kita bisa punya nilai moral seperti ini? Karena Allah kita ada Allah yang bermoral, yang bisa membedakan hal mana benar, hal mana salah, hal mana patut, hal mana tidak patut, hal mana adil, hal mana tidak adil. Itu dalam diri Allah. Dan ketika Tuhan ciptakan kita manusia, Dia membuat kita juga mempunyai sense ini, rasa ini, tentang kebenaran. Kembali, binatang tidak punya rasa ini. Dan ketiga, holiness, kekudusan. Berulang-ulang kitab suci mengajarkan bahwa Allah itu adalah kudus. Dan Tuhan menciptakan kita juga dengan satu keyakinan, mana itu hal yang kudus, mana tidak kudus. Mana suci, mana tidak suci. Kita tahu itu. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan membentuk kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Caranya adalah dengan membuat kita menjadi manusia yang punya pengetahuan, yang tahu benar dan salah, yang punya rasa tentang kekudusan. Karena dengan adanya gambar rupa Allah dalam diri kita ini, kita jadi manusia yang berpikir. Ya, kita berpikir gitu. Kita tidak hidup dengan insting. Kita berpikir, kita tahu mana yang seharusnya. Kita bisa hidup dengan cara yang tepat, berbuat dengan hal yang benar. Kita punya akal budi untuk berpikir. Ya, akal budi kita ini dipimpin oleh rasa benar dan tidak benar dalam hati kita. Ya, dipimpin oleh rasa kekudusan dalam diri kita. Sehingga kita akan menjadi seorang manusia bagaimana? Seorang manusia yang hidupnya akan begitu baik sehingga memuliakan Allah. Karena Dia yang menciptakan kita. Dan ciptaan ini begitu baik. Maka Allah itu ditinggikan dan dimuliakan. Namanya dibesarkan. Bisa Bapak Ibu paham sekarang? Apa arti imago Dei itu dalam diri kita? Nah, jadi sekarang harus ingat, kita ini diciptakan dan gambar rupa Allah untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan telah membuat saya ini menjadi seorang yang bisa berpikir, menjadi seorang yang punya rasa benar atau tidak benar, menjadi seorang yang tahu apa itu kudus dan tidak kudus. Dan saya harus hidup mengikuti kualitas-kualitas yang Tuhan telah berikan pada diri saya ini. Saya harus hidup sebagai seorang yang berpikir. Jangan hidup membabi buta gitu loh. Tak tahu apa yang mau dilakukan.
Ya, hidup kacau balau, jangan hidup berpikir. Ya, kalau kita berpikir dengan jernih, langkah hidup kita itu akan benar. Dalam hubungan dengan manusia, kita harus punya moral. Ya, harus punya moral. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita harus punya rasa kekudusan. Yang suci seperti apa, yang kudus seperti apa. Kita hidup seperti itu. Dan kalau kita hidup dengan kualitas seperti ini, kita adalah satu manusia yang kelihatannya itu begitu baik dan sempurna. Dan siapa yang menciptakan manusia kita ini? Tuhan Allah. Maka nama Allah itu dimuliakan. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Nah, jadi hari ini berarti apa? Bagi kita sebagai orang Kristen. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mungkin mereka tidak pernah sadar bahwa mereka diciptakan sedemikian rupa, dan mereka diharapkan hidup sedemikian rupa. Tapi kita sudah berbeda. Kita sudah mengenal Tuhan. Kita ada orang yang telah ditebus. Dan sekarang kita harus mengatakan kepada kita sendiri, saya harus hidup menunjukkan diri saya ini sebagai orang yang diciptakan dan gambar dan rupa Allah. Nah, hidup saya ini harus memuliakan Tuhan. Dan kata lain, saya tak bisa lagi mengatakan, saya mau hidup sebebas-bebasnya. Saya mau hidup sesuka hati saya. Tidak bisa. Kita harus hidup dengan cara yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan gambar dan rupa dalam diri kita ini. Jadi setiap orang Kristen harus punya kesadaran, saya tak bisa mengatakan sama hidup menurut cara saya sendiri, tanpa memikirkan Tuhan. Tidak bisa. Kita harus hidup menurut cara yang Tuhan inginkan dari kita. Karena kita diciptakan ada untuk kemuliaannya. Jadi jangan sampai kita membuat Tuhan itu merasa kita diciptakan untuk kemuliaannya, tapi kita tak melakukannya. Tuhan sudah kecewa satu kali, ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, memilih tidak lagi hidup sesuai dengan gambar rupa Allah ini. Tapi kita ini sudah ditebus. Tuhan Allah telah mengutus anaknya datang ke dunia dan menebus kita. Kita yang pertama kali telah diciptakan. Dan kita yang kedua kali telah ditebus dan diselamatkan. Kita harus betul-betul sekarang bilang, Tuhan, saya mau hidup menurut gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri saya. Pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Nah, jadi pagi hari ini saya rasa ini saja mau kita bicarakan. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Untuk apa tujuannya? Tuhan bisa saja tak menciptakan kita, tapi Dia ciptakan untuk apa? Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi marilah kita berdoa, Tuhan bantu saya. Saya mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau jadi orang Kristen yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karena hikmat dan kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami manusia. Dan sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus untuk menebus kami dari hukuman yang akan datang. Bapak, kami ingin sekarang bersungguh-sungguh untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Bantulah kami. Bantulah kami setiap hari ingat akan hal ini, mempunyai kekuatan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.